Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Parvian. Ya, hari ini hari Selasa kita akan belajar mengenai bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia kali ini kita akan mempelajari yang namanya ciri-ciri makhluk hidup. Sebelumnya kan kalian sudah belajar mengenai apa sih makhluk hidup. Nah, kita mengulas kembali apa sih Pak itu yang namanya makhluk hidup. Nah, makhluk hidup adalah semua makhluk yang memiliki nyawa. Jadi makhluk yang memiliki nyawa itu disebut makhluk hidup. Sedangkan pada makhluk tak hidup itu tidak memiliki nyawa. Jadi misalkan ada hewan yang sudah mati berarti tidak memiliki nyawa. Nah, makhluk hidup terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama manusia, kemudian yang kedua hewan, dan yang ketiga tumbuhan. Ya, pasti kalian sudah tahu ya namanya manusia ya kita sendiri ya, kemudian hewan contohnya ada sapi, kucing ya, ayam dan sebagainya. Kemudian tumbuhan contohnya seperti pohon mangga, pohon apel dan sebagainya. Nah, dari ketiga makhluk hidup ini, 3 jenis makhluk hidup ini ternyata mempunyai ciri-ciri yang sama. Nah, ciri-cirinya apa saja sih Pak? Yang pertama jelas adalah yang namanya bergerak, kemudian bernafas, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan dan minum atau air, dan peka terhadap rangsang. Ayo kita pelajari. Nah, ciri yang pertama itu adalah makhluk hidup dapat bergerak. Jadi yang namanya makhluk hidup pasti ciri-cirinya adalah bergerak. Nah, kalau manusia bergerak menggunakan kaki untuk berjalan atau berlari, burung terbang menggunakan sayap, nah ikan menggunakan sirip. Nah, Pak, tumbuhan apa bisa bergerak? Tumbuhan itu bisa bergerak, namun gerakannya sangat lambat sehingga sebagian besar tidak terlihat. Namun bisa kalian lihat di video di YouTube atau di manapun itu menunjukkan sebuah video yang dipercepat, itu menunjukkan bahwa ternyata memang yang namanya tumbuhan itu bisa bergerak namun sangat lambat ya, seperti itu. Kemudian ciri yang kedua adalah makhluk hidup bernafas ya, pasti yang namanya makhluk hidup itu yang namanya bernafas. Nah, alat pernafasan makhluk hidup itu bermacam-macam. Manusia itu menggunakan paru-paru, ikan menggunakan insang, serangga menggunakan trakea. Terus kemudian ada yang namanya cacing ya, bisa menggunakan kulitnya. Kemudian kalau tumbuhan, Pak, tumbuhan memang bisa bernafas, Pak. Bisa. Tumbuhan itu bernafas dengan stomata. Tuh, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, nah, oh ya, stomata ini letaknya di daun tumbuhan. Itu sangat kecil, jadi kalian tidak bisa lihat. Harus memiliki alat khusus yang bisa untuk melihat stomata. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, makhluk hidup itu tumbuh itu dari kecil hingga dewasa. Nah, contohnya nih manusia ketika lahirnya bayi, ukurannya kecil, kemudian lambat laun jadi anak SD, jadi anak SMP, tambah tinggi, jadi anak SMA, tambah tinggi lagi, kemudian hingga dewasa. Begitu pula pun dengan hewan dan tumbuhan. Nah, di sini contohnya ada yang namanya ayam. Ayam itu awalnya itu lahirnya berbentuk telur, kemudian menetas. Nah, lahirlah seekor itik. Itik itu ukurannya sangat kecil, sekira segini ya, mungkin kepalan tangan. Kemudian lambat tahun lambat laun, kemudian akhirnya menjadi seekor ayam yang sangat besar. Nah, itu ya namanya tumbuh. Begitu pula dengan yang namanya tumbuhan. Tumbuhan pun tumbuh dari awal yang kecilnya, panjang tingginya cuma 30 cm, setelah bertahun-tahun sampai tingginya sampai mungkin 5 meter seperti itu ya. Terus kemudian makhluk hidup, ciri yang selanjutnya makhluk hidup itu berkembang biak. Berkembang biak itu misalkan pada manusia contohnya ibu melahirkan bayi, berarti namanya seorang ibu melahirkan bayi. Kemudian selanjutnya adalah contohnya hewan. Nah, hewan itu berkembang biak ada 2 jenis, yaitu melahirkan dan bertelur. Nah, melahirkan seperti biasa dan kemudian ada yang bertelur seperti ayam ini. Nah, tumbuhan juga sama, namun caranya itu berbeda, menggunakan biji dan tunas. Nah, tujuan berkembang biak adalah melestarikan jenisnya agar tidak punah. Jadi kalau ayam ini, contohnya nih, ayam ini tidak bertelur, nanti kelamaan ayam ini akan punah atau tidak ada lagi di dunia, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, ciri yang selanjutnya itu memerlukan makanan dan air. Nah, setiap makhluk hidup itu memerlukan makan dan air. Kalau kalian tidak makan dan minum, pasti kan lemes ya, atau bahkan mungkin sampai parah, sakit parah ya. Nah,
Karena kalau tidak minum itu bisa, bahkan yang lebih parahnya bisa mati. Nah, kalau manusia terus hewan itu makan dan minumnya bisa menggunakan mulut. Nah, kalau contoh Pak, kalau yang namanya tanaman bagaimana Pak cara mencari makanan dan airnya Pak? Bisa menggunakan yang namanya akar. Ya, pasti kalian bisa lihat kan yang namanya tumbuhan pasti memiliki akar. Nah, akar itu fungsinya untuk mencari makan dan minum di dalam tanah. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, ciri yang selanjutnya adalah peka terhadap rangsangan. Contoh yang paling mudah, misalkan kalian tiba-tiba dijiwit oleh adik kalian misalkan, aduh sakit Pak. Nah, itu berarti merasakan kalau dijiwit itu rasanya sakit. Itu yang termasuk ciri peka terhadap rangsangan. Contoh lain adalah di sini ada tanaman putri malu. Kalau disentuh, daunnya itu tiba-tiba akan menutup sendiri. Nah, terus selanjutnya kita akan belajar mengenai fotosintesis. Nah, fotosintesis ini adalah proses tumbuhan itu menghasilkan atau membuat makanan sendiri. Nah, jadi dari ketiga jenis makhluk hidup itu yang bisa benar-benar membuat makanan sendiri itu adalah satu-satunya yaitu tumbuhan. Nah, makanya kenapa tumbuhan itu disebut penghasil makanan atau produsen. Kalau kita manusia dan hewan itu hanyalah sebagai konsumen. Nah, selanjutnya proses fotosintesis ini ya itu membutuhkan yang namanya air dan karbon dioksida, dua bahan ini. Kemudian nanti dibantu oleh yang namanya stomata atau ya mulut daun, dan untuk karbon dioksidanya itu masuk ke daun itu menggunakan stomata, dan nanti fotosintesis ini dibantu yang namanya, bahasa gampangnya itu bumbunya itu menggunakan zat hijau daun. Kalau yang namanya masakan kalau tanpa bumbu kan nggak bisa ya. Nah, sama saja yang namanya fotosintesis itu harus memiliki yang namanya klorofil. Kalau tumbuhan yang tidak mempunyai zat hijau daun itu tidak bisa melakukan fotosintesis. Contohnya, satu tumbuhan yang tidak bisa melakukan fotosintesis adalah tumbuhan jamur. Jamur itu tidak bisa melakukan fotosintesis karena daunnya itu tidak memiliki zat hijau daun. Nah, jadi tidak semua tumbuhan bisa ya, seperti itu. Nah, terus kemudian ini klorofil ini kita anggap sebagai bumbunya, Pak. Lalu masaknya pakai kompornya pakai apa, Pak? Apinya pakai apa, Pak? Nah, apinya itu pakai yang namanya cahaya matahari. Ini kompornya. Istilahnya untuk masaknya itu menggunakan cahaya matahari. Itu seperti itu ya, yang namanya proses fotosintesis pada tumbuhan. Oke. Itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan untuk materi bahasa Indonesia kali ini. Ya, semoga kalian tetap semangat walaupun masa pandemi seperti ini, walaupun kita belajarnya masih online lagi, kalian tetap semangat ya, tidak apa-apa. Oke, sekian saja dari pembelajaran dari Pak Fian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.